Assalamualaikum. Islamnya bagaimana kabarnya? Baik-baik Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Maaf ya Islamnya, hari ini saya waktunya sedikit. Kita akan melakukan semacam praobservasi ya sebelum kita masuk nanti kegiatan observasi. Kemarin kan kita sepakat untuk melakukan kegiatan observasi. Nah, tujuannya itu kira-kira kita akan melihat area-area mana yang dalam pembelajaran Islamnya itu merasa lemah atau merasa perlu ditingkatkan atau dikuatkan. Kita akan mendiskusikan itu, kita akan saling sharing ya terkait dengan kegiatan itu. Siap ya? Siap Pak. Hari ini sehat kan? Siap. Nah, itu tadi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Nah, terus kalau di Islamnya sendiri, kira-kira untuk kegiatan ini apa yang ingin dicapai diskusi ini dari diskusi praobservasi? Kalau saya pribadi Pak, karena Bapak adalah calon guru penggerak ya, yang tentunya nanti akan berdampak kepada kami, yang mungkin juga nanti akan jadi calon guru penggerak. Kami berharap pertama adalah ini ilmu-ilmu Bapak yang Bapak dapatkan di guru penggerak, mulai dari strategi pembelajaran, ya, motivasi belajar, dan ilmu-ilmu lainnya Pak. Oh iya. Jadi kita akan saling sharing ya. Posisi kami tidak lebih tinggi levelnya daripada di Islamnya. Jadi ini kegiatan saling sharing, saling menguatkan. Baik Islamnya. Besok ya rencananya untuk melakukan pembelajaran. Saya akan masuk melakukan observasi. Nah, Islamnya untuk kegiatan besok itu tujuan pembelajarannya apa? Besok itu tujuan pembelajarannya adalah karena materinya besok adalah materi file transfer protokol. Kalau dari RPP yang telah saya buat Pak, itu dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami kinerja atau kerja dari FTP atau file transfer protokol dan melakukan transfer melakukan praktik file transfer protokol. Baik, untuk rencana pembelajarannya terus tentu ya sebelum masuk dalam pembelajaran ada hal-hal yang harus disiapkan. Yang sudah kita siapkan apa pembelajarannya? Mulai dari RPP tentu saja ya, modul ajar, kemudian KPD sudah ada ya, dan juga media ajar berupa ini Pak, video tutorial yang saya persiapkan karena besok kan anak-anak akan praktik ya. Sebelum melakukan praktik itu mungkin ada sedikit gambaran yang anak-anak bisa lihat atau murid bisa lihat dulu sebelum melakukan eksekusinya, praktiknya. Baik, SPM sudah lengkap ya, semua persiapan sudah Islamnya siapkan. Terus selama ini kalau kita melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira yang ada kurangnya Islamnya atau yang harus dikembangkan itu di bagian mana? Misalnya apa ya, selama ini kendala yang kita hadapi di kelas itu seperti apa? Itu kan yang menjadi hal untuk mau dikembangkan. Kendalanya kalau pengalaman kita tentunya kan kemampuan murid itu kan berbeda. Ya, berbeda. Jadi sebenarnya bukan kendala yang bagaimana Pak, karena kan itu kan tugasnya guru ya. Tugasnya guru untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi Pak, kalau ada di kondisi seperti itu, biasa kan kita lihat ada murid yang ketika sama gurunya itu agak canggung atau segan, tapi ketika sama temannya ketika sama temannya dia bisa berekspresi begitu, misalnya menyampaikan ketidakmampuannya di hal apa. Jadi karena saya lihat kondisi seperti itu, makanya murid yang saya lihat tingkat kemampuan itu lebih saya minta tolong untuk temannya dibantu ya. Seperti
Pak. Seperti tutor sebaya gitu. Ya, tutor sebaya Pak. Berarti ini juga sudah masuk, sudah menjadi strategi yang Ya, strategi Ibu Islamnya ini kira-kira besok lakukan ya. ya. Jadi kendala utamanya itu ada di, misalnya ini kan kondisi siswa atau tingkat pengetahuan siswa itu ada berbeda. Terus kalau di sisi Ibu Islamnya ini, Ya. ini Islamnya merasa kalau yang ada kurang dalam saya mengajar itu di sini. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang bisa nanti kita coba tingkatkan atau kembangkan. Jadi apa? Nah, misalnya apa yang kurang nih dari cara Ibu Islamnya menyampaikan kira-kira menurut selain kondisi siswa? Apa misalnya saya ada kurang di diferensiasinya Pak? Oh iya betul Pak, karena ini kan kurikulum merdeka yang kami masih beradaptasi. Ya, kalau saya Pak pribadi ya itu masalah tingkat diferensiasinya. Ya betul. Jadi yang tadi kan misalnya ini ya kendala di siswa, berarti ketika misalnya kita kemampuan siswa yang agak beragam, berarti memang kita harus memberikan pembelajaran diferensiasi. Gitu ya. Jadi ya gue kira Islamnya mau misalnya dikembangkan di pembelajaran diferensiasi itu ya. Gitu ya. Siapa tahu dari Bapak Jaya mungkin ada tipsnya bagaimana itu pembelajaran diferensiasi idealnya seperti apa? Baik, sebetulnya Ibu Islamnya itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, salah satunya misalnya kan sudah dikatakan tuh kondisi ini atau asli. Pasti kan kita sudah tahu itu kan, karena kita ini tadi tahu bahwa ada kondisi yang seperti ini di siswa, ada kondisi yang beragam. Kemudian Ibu Islamnya juga sudah membantu ada strateginya tadi, teman-teman yang sudah agak tinggi levelnya itu untuk membantu ke sana. Itu kan sudah salah satu strategi diferensiasi. Baik, Islamnya itu sudah ya pembelajarannya. Nah, saya mau dengar sedikit secara singkat saja. Kira-kira proses pembelajaran yang Islamnya besok lakukan itu seperti apa? Ya, kalau prosesnya pertama yang umum itu Pak, siswa menyiapkan kelas, siapkan kelasnya, ketua kelasnya menyiapkan, kemudian baca doa, kegiatan pembukaan. Iya, kegiatan pembukaannya baca doa, literasi Al-Quran dulu, ya. Setelah itu yang saya lakukan lagi adalah motivasi pertama Pak. Sebelum kita lakukan pembelajaran inti, saya pribadi itu memberikan nasihat, motivasi belajar kepada siswa. Apa sebenarnya tujuan mereka ke sekolah itu untuk apa? Iya. Setelah itu baru saya tanya jawab dulu Pak sama siswa. Kita pertanyaan pemantiknya sama siswa. Setelah itu ketika ada kondisi yang siswa belum tahu, nah disitulah Pak saya memulai materinya. Oh ya, berarti itu sudah termasuk asesmen di awal itu. Yes. Sudah termasuk asesmen di awal. Kita lihat kelemahannya dia di mana, tingkat pengetahuannya dia di mana, butuh pengembangan di mana. Terus sudah masuk materi tadi? Ya, masuk materi. Terus kita materinya kan ini Pak, praktek. Ya, di situ besok kita kan siswa bawa laptop, bagi yang punya laptop. Bawa laptop, terus dibagi kelompoknya Pak, karena kan ada siswa yang tidak memiliki laptop. Seperti itu kita mulai pembelajarannya, praktik. Saya perlihatkan pertama dulu videonya. Ya, jika ada kendalanya, otomatis siswa bertanya, ya kondisi seperti itu Pak, kemudian diajar. Di misalnya dari kelompok, itu kan ada KPD ya? Iya, KPD. Siswa bekerja sesuai KPD. Oh iya. Ya, saya kira menarik sekali perencanaan pembelajaran yang Ibu Islamnya akan lakukan. Nah, kita juga sudah tahu tadi area pengembangan yang diinginkan ya. Area pengembangan itu mungkin ada di proses diferensiasi. Diferensiasi kan nanti ada 3 ya. Kita bahas itu. Diferensiasi proses, diferensiasi output, dan diferensiasi konten. Saya yakin Islamnya sudah melakukan ini. Cuma ya, nanti kita akan lihat untuk area pengembangan itu. Biasanya kira seperti itu, biasanya untuk kegiatan observasi di besok ya, kita insyaallah akan melakukan kegiatan observasi. Baik, terima kasih ya Ibu Islamnya atas waktunya.
semoga kita bisa lancar besok dalam kegiatan. Kemudian ya kita berharap kegiatan ini kita bisa saling sharing, saling memberikan pengetahuan, dan kita bisa menemukan makna dan hal-hal yang baik dari kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dunia? Alhamdulillah baik Pak, happy, iya. bahagia. Saya minta lagi waktunya nih Bu Islamia. Jadi kemarin kan sebelumnya kan kita sudah percakapan pra-observasi ya. Iya. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi. Nah hari ini kita akan coba melakukan kegiatan pasca observasinya, percakapan pasca observasinya. Jadi kan kemarin kita sudah lihat ya bagaimana pembelajaran berlangsung. Nah, menurut Bu Mia nih dari percakapan ini apa yang diharapkan? Iya, waktu kemarin kan Pak, waktu observasi dalam kelas ya, Bapak mungkin melihat bagaimana saya mengajar ya. Harapan saya ya saya mendapat tindak lanjut dari Bapak ya, masukan atau apa yang kurang dari kemarin, bagaimana saya menjelaskan kemarin dalam kelas, proses belajar mengajar siswa ya. Ya, baik. Oke ya Bu Mia, jadi itu tujuan kita. Hari ini kita akan coba mendiskusikan kegiatan kemarin itu ya, pada saat pembelajaran seperti apa. Baik. Kemarin kan juga pada saat pra-observasi kita berbicara apa rencana yang akan dilakukan di kelas. Nah kemarin kan waktu observasi dunia sudah menerapkan semua ya yang diinginkan. Bagaimana perasaannya Bu Mia dalam pembelajaran itu, atau setelah mengajar itu sudah menerapkan semuanya, apa yang Bu Mia rasakan? Oh pribadi Pak, secara ini saya plong ya Pak, karena karena ini sudah menerapkan walaupun masih ada kurangnya Pak. Oh gitu. Oh jadi masih ada yang dirasa agak kurangnya. Ya. Terus di pembelajaran kemarin menurut Bu Mia, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau seberapa persen dari murid itu sudah mencapai tujuan pembelajaran? Kalau secara ini tujuan pembelajaran pada umumnya sudah tercapai, tapi masih ada beberapa siswa yang perlu dilakukan treatment untuk supaya ini tujuan pembelajaran itu betul-betul tercapai 100%. Ya. Nah, tadi kan itu perasaannya Bu Mia ya. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaan itu titik lemahnya itu di mana? Yang kemarin itu, yang observasi itu. Kira-kira masih perlu ditingkatkan? Saya merasa ini yang perlu ditingkatkan. Diferensiasinya Pak. Diferensiasinya ya. Ya, sebagaimana kita tahu kan diferensiasi itu paling tidak ada 3 ya. Proses, konten, proses, kemudian output. Tapi sebetulnya tidak mesti semuanya itu harus masuk. Ya, bisa jadi hanya 1 atau 2 ya. Baik Bu Mia.
diferensiasinya. Kemudian saya juga kemarin ya sudah coba lihat modulnya dunia perangkat ajarnya. Ya mungkin masih ada memang yang harus kita diskusikan terkait. Awalnya kan dari perangkat ajar nih, awalnya dari perangkat ajar. Dari kita melakukan rencana, nah itu memang yang harus diperbaiki. Nanti kita ada diskusi berikutnya ya. Itu juga mungkin akan menjadi rencana aksi. Jadi kemarin kan treatment kita atau area yang ingin dikembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasinya pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan modulnya atau perangkat ajarnya itu. Dan yang ketiga adalah proses asesmennya. Nah itu kemarin area yang dikembangkan. Jadi sampai saat ini kan ibu melihat saya masih sepertinya masih agak lemah Pak di proses diferensiasi itu pada saat mengajar di kelas ya. Kemudian modul itu juga ya, mungkin harus kan awalnya dari modul tuh, kalau misalnya di modul diferensiasi tentu kita bisa menerapkannya diferensiasi. Begitu juga dengan asesmen, begitu ya Bu ya. Baik. Jadi kira-kira apa rencana aksi yang mau dilakukan berikutnya nih setelah kita melihat ini saya agak lemahnya di sini. Mungkin rencana yang saya ingin lakukan ya pertama karena saya masih belajar ya Pak, tentunya saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya untuk melihat atau sebagai referensi rencana aksi yang dilakukan oleh guru-guru di dalam platform tersebut ya. Kemudian ya belajar kepada teman-teman calon guru penggerak ya. Ya dan kita sering belajar nih. Ya betul Pak. Dan belajar juga dengan teman-teman sejawat. Oh iya. Baik. Kira-kira dukungan apa atau siapa saja selain yang gurunya tadi sebutkan itu yang bisa apalagi mendukung rencana aksi ini? Mungkin ada sebetulnya bintek Pak. Mungkin ada dukungan dari pos-pos PK. Bintek atau hal apa? Oh iya, tentunya seperti itu ya Pak. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ya lingkungan sekitar itu tentunya harus mendukung ya. Yang pertama ya sekolah dulu ya, karena dari kepala sekolah tentu bisa ya akan ada kebijakan yang tentunya menggerakkan para guru ya. Kemudian dari sisi lokasi kurikulum ya. Seperti itu Pak. Ya, termasuk rekan sejawat ya yang tadi ya, sudah sampaikan. Kalau dari sisi murid ada dukungan apa yang diinginkan nih dari muridnya supaya pembelajarannya bisa lebih kemarin kan Pak muridnya agak beragam supaya pembelajaran kita ke depan dari 3 hal yang mau diperbaiki itu kemarin, dukungan dari murid yang mana? Misalnya saya menginginkan murid yang seperti ini Pak, kalau saya masuk dia sudah belajar dulu, maksudnya saya kan dunia kan biasanya kan mengirim materi di classroom sebelum biasanya ibunya menginginkan dia baca dulu seharusnya Pak. Karena kondisi kelas yang tentunya kemampuannya itu kan berbeda Pak ya. Kalau saya pribadi itu dukungan dari murid yang tingkat kemampuannya itu lebih kiranya dapat membantu teman-temannya yang kemampuannya masih belum ditingkatkan. Ya. Baik, yang menarik sekali ya rencana aksinya, semoga ini bisa dilakukan. Terus kira-kira kita mulai kapan? Untuk rencana aksi itu kita mau mulai melaksanakannya kapan? Secepatnya Pak. Secepatnya. Baik. Baik, kita akan coba saling membantu ya, sharing sama-sama meningkatkan kompetensi. Nah, dunia, saya kira seperti itu. Kemudian saya berharap pembincangan seperti ini akan tetap kita lakukan. Saya juga penasaran ketika ibunya sudah misalnya melakukan itu atau mendapatkan dukungan dari teman-teman. Saya penasaran kira-kira apakah ya kemarin itu sudah akan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi pembicaraan seperti ini masih akan kita lakukan lagi. Dan untuk itu sampai saat ini ibunya saya ucapkan terima kasih atas kegiatan coaching kita ya, sebetulnya namanya coaching. Kemarin mulai dari pra-observasi, observasi, dan diakhiri hari ini dengan pasca observasi. Terima kasih banyak bantuannya. Terima kasih Pak ya, sudah dibimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.